Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Wayan. Eh, Baik, saya lihat Ibu akan mau melakukan rencana praktek coaching ya, Bu ya. Iya, Pak. Eh, Tujuan Ibu melaksanakan praktek coaching ini apa, Bu? Tujuan saya melaksanakan praktek coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Ya, itu tujuan saya untuk melakukan coaching hari ini. Begitu, Pak. Eh, Ya, pada saat melakukan coaching nanti, Bu, modelnya model apa yang Ibu akan pakai? Eh, Model yang akan saya gunakan ya tentunya model percakapan menggunakan alur tirta dan ya alur tirta dengan mungkin menggunakan dengan prinsip rasa ya itu. Oke Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, eh, apa yang Ibu akan lakukan dan persiapkan? Ya. Baik Pak, yang akan saya persiapkan tentunya kompetensi saya sebagai seorang coach. Ya, jadi tentu kompetensi yang saya miliki itu di sini saya berusaha mendengarkan aktif, kemudian kemampuan saya ingin membangun juga kemitraan antar sesama saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coach. Oke, eh, jadi Ibu nanti pada saat saya Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu dan menilai Ibu sesuai dengan ya Bu ya. Jadi saya nanti akan menilai Ibu. Ada 4 nilai kriteria penilaian saya nanti. Kurang baik, baik, kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik, Bu. Iya, Bu ya. Iya, Untuk lebih jelasnya, di bagian mana yang saya akan observasi Ibu? iya. Eh, saya meminta Bapak untuk mengobservasi saya tentunya di bagian kemampuan saya apa ini bertanya atau kemampuan saya memberikan pertanyaan yang konstruktif dan kemampuan memberikan umpan balik. Nah, itu. Oh ya. Jadi Ibu nanti sebentar berarti ya yang saya amati bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan secara konstruktif dan bagaimana Ibu melakukan umpan balik di bagian itu Bu ya. Oke lah Ibu, hal apa yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan coaching nanti ini? Hal yang akan saya kembangkan tentunya hal yang sudah dapat saya lakukan, misalkan saya bisa mendengarkan aktif, kemudian saya mampu apa ini menjadi menjalin kemitraan antara sesama rekan. Itu. Ya. Nah Ibu, jadi Ibu sudah tahu di mana bagian mana yang Ibu akan kembangkan. Eh, Sekarang sebelum Ibu masuk ke mengcoaching, saya ingin tahu dulu keberhasilan Ibu. Ibu itu seandainya saya berikan nilai itu dari 0 sampai 10,
sebelum coaching ini kira-kira Ibu berada di mana? Baik, Pak. Sebelum ini saya di antara 1 sampai 10 itu kira-kira saya masih merasa berada di angka 6. Ya, angka 6 saja. Demikian, Pak. Iya. Nah, eh, setelah nanti melakukan coaching dari 0 sampai 10 itu harapan Ibu itu Ibu berada di angka berapa? Harapan saya berada di angka 8 atau 9. Ya, itu saya anggap sudah bisa dari 8 sampai 9. Iya, iya, bagus sekali. Jadi Ibu nanti sebentar untuk mencapai angka 8 atau 9 itu Ibu dikatakan berhasil. Seberapa jauh? Maksudnya saya begini Bu, untuk mencapai angka 8 dengan 9 itu, untuk mengukurnya itu apa dipakai keberhasilan apa yang Ibu pakai? Ya, baik Pak. Untuk mengukur dari angka 6 sampai ke 9 itu, saya eh, saya merasa berhasil di angka 9 itu jika saya sudah mampu memberikan pertanyaan yang apa itu yang menggali kompetensi dari coach. Kemudian saya sudah bisa memberikan umpan balik dari apa yang eh, saya tanyakan. Kemudian saya tanya kembali oleh coach tadi nantinya. Jadi itu kalau itu saya sudah bisa melakukan, berarti saya sudah dapat angka kira-kira angka 9 itu saya sudah bisa peroleh. Itu tolak ukur saya, Pak. Ya. Oke, baiklah Ibu, karena Ibu sudah tahu tujuan daripada Ibu coaching, kemudian keberhasilan yang ingin Ibu capai, sudah Ibu utarakan. Kapan ini Ibu akan laksanakan ini? Ya, setelah ini saya langsung melakukan percakapan coaching dengan rekan saya. Oke, terima kasih Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan percakapan coaching, saya akan setelah selesai nanti saya akan menyampaikan apa semua ketercapaiannya Ibu. Ya, eh, nanti sebentar Bu, nanti saya akan observasi Ibu. Ayo kita bersama-sama di mana coachnya Bu. Nanti saya bisa amati Ibu pada saat melakukan coaching. Silakan Bu, ayo kita Oke. bertemu dengan coachnya. Baik, saya akan bertemu dengan rekan saya untuk melakukan percakapan coaching uh, dengan Pak Ovan ya. Ya, Halo Pak Ovan, bagaimana kabar Pak Ovan? alhamdulillah baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ovan, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Uh, saya inginkan kita percakapan pra-observasi ya sebelum Pak Ovan masuk di dalam kelas nantinya. Begitu ya Pak ya? Ya, Uh, baik Pak Ovan, apa-apa yang menjadi tujuan Pak Ovan nanti untuk melakukan observasi di kelas? Apa tujuan kita hari ini? Ya, untuk ya. selanjutnya nanti persiapan observasi di kelas. Tujuan saya Bu melakukan nanti observasi yakni sebagai inginnya itu pengelolaan kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan Bu. Baik, pengelolaan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi. Aman, nyaman, dan menyenangkan. Kira-kira kelas nyaman, aman, dan menyenangkan itu
bagaimana pendapat Bapak tentang kelas nyaman, aman, dan menyenangkan ini? Oh iya Bu, terima kasih. Menurut saya kalau kelas yang aman dan nyaman itu Bu, siswanya tidak keluar-keluar, mungkin tingkat kedisiplinnya terjaga, bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin seperti itu Bu, Baik, gambaran saya. baik. Dari ketiga itu, dari gambaran Bapak, kira-kira masih ada lagi area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan selain itu masih ada lagi? Iya Bu, mungkin saya mengembangkan juga diri saya bagaimana mengelola kelas dengan menggunakan mungkin pembelajaran ya berdiferensiasi Bu, mungkin seperti itu Bu. Baik, berarti pembelajaran berdiferensiasi Iya, tentunya akan menghasilkan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan ya. Oke, iya baik. seperti itu Bu. Berarti di sini yang area pengembangan Bapak berada pada pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya, Pak ya? Iya, Ya. Oke, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira Bapak mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mana? Ada beberapa jenis-jenis pembelajaran berdiferensiasi, Mung- Bapak memilih yang mana? ya mungkin saya mau mengambil di proses Bu. Di proses ya. Iya, di proses. Nah, berarti kalau di proses ini kan tentunya bagaimana pembagian kelompok sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat Bapak lakukan pada saat nanti di berdiferensiasi proses. Iya Bu, iya. Seperti itu Bu yang saya akan lakukan. Cuma saya masih bingung ini Bu, bagaimana dalam proses pembelajaran itu dengan penerapan berdiferensiasi ini saya bisa memaksimalkan pembelajaran itu agar supaya kelas itu betul-betul nyaman, nyaman buat saya sebagai guru dan nyaman juga buat terlebih lagi nyaman buat peserta didik saya nantinya Bu. Baik, eh berarti dari proses pembelajaran itu Bapak ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi Iya, belum tahu caranya. Di sini saya garis bawahi bahwa Bapak ingin pembelajaran yang maksimal. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak ingin pembelajaran maksimal. iya. Kriteria maksimal, pembelajaran yang maksimal itu yang bagaimana kira-kira kriteria maksimal bagi Bapak? Kalau maksimalnya itu Bu yang menurut saya di saat proses karena proses pembelajaran yang saya mau tampilkan agar lebih baik, mungkin tingkat keingintahuannya siswa, keaktifan di dalam menerima pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung Bu. Seperti itu Bu, inginnya saya Bu. Baik, berarti yang maksimal itu menurut Bapak itu pembelajaran yang lebih baik, kemudian banyak peserta didik yang sudah tahu ya, sudah banyak Iya, tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kalau kita kalau saya kasih rentan ya, kalau kita kasih rentan antara 10 dari 10 sampai 100, kira-kira peserta didik yang merasa nyaman dengan proses pembelajaran nantinya itu, kira-kira Bapak berada di mana ini peserta didiknya? iya Bu. Kalau untuk rentang dari penilaian Bu, kalau kita mau berikan
semacam nilai. Pada saat ini saya masih berada di posisi 70, Bu. Sekarang ini masih dalam posisi 70. Makanya saya masih dilema ini seperti apa nantinya kelas ini saya buat dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, Bu. Baik, berarti dari 10 sampai 100 Bapak merasa bahwa pembelajaran Bapak itu masih berada pada posisi 70, ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kira-kira maunya Bapak itu, pembelajaran Bapak itu sampai ke berapa supaya dapat mengukur tingkat keberhasilan Bapak itu di rentan 70, kira-kira mau dinaikkan sampai ke berapa lah kira-kira supaya Bapak merasa bahwa pembelajaran Bapak itu sudah mulai berhasil. Iya, Bu. Ya, namanya kita sebagai guru ini ya tentunya kita berada di posisi 100 maksimalnya ya, Bu, ya. Iya. Mungkin saya hanya target saja dulu, mungkin kalau belum secara maksimal 100, mungkin saya di angka kisaran 80 atau 90 lah, Bu, ya. Seperti itu, Bu. Iya. Oh, berarti naik sedikit lagi ya dari 70 Ya, berarti ada perubahan, Bu. baik, terutama perubahan ya. Eh, Iya. untuk mencapai angka 90 atau 80 90 kira-kira eh, pihak-pihak mana yang Bapak libatkan untuk membantu menaikkan rating Bapak tadi itu, apa penilaian Bapak itu? Siapa yang bisa membantu Bapak? Iya, setelah kita melakukan, percakapan ini, Bu, saya terinspirasi atau punya sudah ada di pikiran saya yang dapat membantu saya. Mungkin ada teman saya wali kelas 5, kebetulan saya di kelas 4 ini, Bu, di wali kelas 5. Ketika saya lewat-lewat di mana di depan kelasnya, saya merasa iri melihat kelasnya kok aman ya, bagus ya, siswanya memperhatikan dengan baik ya. Mm-mm. Mungkin itu yang mungkin saya bisa meminta bantuan, mungkin menjadi referensi saya juga, menanyakan juga bagaimana menciptakan kelas yang nyaman itu. Karena dia kalau tidak salah, Bu, dia sudah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka kemarin, ini dia sudah mempraktekkan itu, ini baik, Bu. Jadi mungkin itu yang menjadi menjadi saya punya teman nantinya, Bu. Saya akan bertanya seperti apa pembelajaran itu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang menghidupkan suasana kelas nyaman, aman, dan siswa itu aktif, gurunya juga aktif. Mungkin itu, Bu. Ada teman Iya, saya wali kelas 5, Ibu Nargis. Ya. iya. Eh, oh, mantap sekali ya Pak ya. Berarti rekannya sudah pernah mengikuti kegiatan implementasi kurikulum Merdeka, itu wali kelas 5, Ya. Ibu Nargis. Ya, kira-kira selain Ibu Nargis, masih ada enggak yang bisa membantu Bapak dalam menaikkan keberhasilan Bapak eh, pada saat di kelas? Ya mungkin yang bisa lagi, Bu, ya dukungan dari sekolah lah. Dalam hal ini warga sekolah, terutama dari kepala sekolah juga, Bu. Mungkin itu, Bu. Baik ya, tentunya kepala sekolah itu tidak lepas dari pengawasan apa Ya, pengawasan beliau. Baik Pak, kita sudah panjang lebar bercerita. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, eh, apa yang ini ya, yang bisa Bapak simpulkan tentang keberhasilan Bapak nanti, insya Allah yang Bapak ingin capai itu. Apa kesimpulan kita hari ini? iya, Bu. Dari percakapan tadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ini, Bu, telah mau meluangkan waktunya kepada saya untuk saling sharing tentang kemajuan cara mengajar saya dan menyampaikan kepada siswa. Yang saya pilih di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya banyak hal yang saya ambil di sini, yang saya petik
Misalnya tadi dalam kebingungan saya tadi, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Ketika dengan interaksi dengan ibu, saya menemukan jalan, saya bisa meminta teman saya untuk belajar saya bagaimana menciptakan suasana kelas yang baik. Apalagi dia sudah mempraktekkan di kelasnya, kemudian dia sudah punya skill-skill yang sudah dia pelajari pada saat mengikuti pelatihan kemarin, implementasi kurikulum. Memang tepat itu yang dia implementasi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi memang saya lihat nyata, Bu. Memang aman dan nyaman kelasnya, Bu. Mungkin itu, Bu, kesimpulan saya. Wah, baik Pak. Berarti untuk menciptakan kelas Bapak yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu, tentunya Bapak banyak belajar dari rekan wali kelas 5. Kemudian Iya, Bu. atas bantuan dari kepala sekolah juga. Seperti itu ya Pak Yovan ya. Iya, seperti itu, Bu. Oke, Iya. baik Pak Ovan. Senang sekali bisa bertemu hari ini. Iya, Bu. Baik, untuk itu Alhamdulillah. kira-kira Pak Ovan ini ya, kita akan bertemu lagi Ya, insya Allah, di, Bu. Uh, iya, Insya Allah kita bisa, kalau ada waktu yang luang, kita bisa ketemu kembali. Mungkin di waktu dekat ini saya akan melakukan pembelajaran itu. Mungkin ini hari Sabtu, mungkin hari Senin saya bisa melakukan itu. Nah, saya melakukan perencanaan dulu, apa yang saya siapkan untuk pembelajaran saya di kelas. Saya akan praktekkan mungkin hari Senin. Nanti setelah itu nanti mungkin ada di waktu luang kita bisa ketemu lagi, Bu. Sharing-sharing lagi, Bu, baik. ya. Oke, Pak Ovan. Untuk hari Iya. ini cukup pertemuan kita. Ibu akhiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan kembali Pak Wayan. Ya, Eh, Terima kasih Bu atas coaching yang dilakukan dengan guru mata pelajaran. Jadi saya lihat ini coaching yang Ibu lakukan sudah bagus sekali. Nah, pada saat melakukan coaching, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan coaching ini? Baik Pak Wayan, terima kasih. Perasaan saya setelah melakukan proses coaching dan menjadi coach, sepertinya saya sih sudah bisa ya, sudah sudah dapat mengembangkan kompetensi saya yang tadinya saya khawatirkan, ya, yang tadinya saya merasa tidak bisa memberikan pertanyaan yang konstruktif, terus tidak bisa memberikan umpan balik. Ternyata setelah saya melakukan coaching bersama rekan, ternyata saya bisa ya. Nah, jadi itu yang penampilan saya anggap tadi itu yang sudah bisa saya lakukan. Demikian, Pak. Oke, jadi Ibu, setelah saya melakukan pengamatan tadi, observasi tadi, Ibu sudah bagus, sudah menyampaikan, sudah dapat menggali sama coachnya tentang tujuan apa yang akan dia lakukan. Kemudian Ibu sudah mampu menggali, mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian sudah menggali bahkan lebih jauh tadi saya lihat tadi itu pada saat coachnya mengatakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tadi Ibu cukup bagus sekali menggali pertanyaan dengan menanyakan lebih dalam tadi sampai-sampai itu dia punya bagaimana dia akan melakukan di dalam kelasnya. Nah, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu
Baik, kalau tadi saya lihat rekan yang saya coaching atau coach saya itu juga sudah bisa menangkap ya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, kemudian apa ya bisa merespon umpan apa pertanyaan yang saya berikan, kemudian umpan baliknya itu juga sudah sesuai dengan kompetensi dari saya, karena saya sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian memberikan umpan balik dari apa ini dari tanggapan coach tadi. Nah, saya rasa itu yang bisa saya lakukan tadi terhadap coach saya. Ya, Iya, betul sekali Ibu, tadi saya sudah lihat yang Ibu sampaikan, jadi ini tadi suatu penilaian, bagi Ibu tadi tentang mengajukan pertanyaan. Jadi sudah bagus Ibu mengajukan pertanyaan itu, eee, baik, eee, mengapresiasinya tadi, melakukan umpan baliknya sudah bagus sekali. Hal itu tadi nampak Ibu pada saat memberikan apresiasi, kepada, eee, coach-nya ya, yaitu, pada saat menanyakan bagaimana siapa yang akan dilibatkan. Di situ tadi Ibu, saya lihat sudah bagus, memberikan apresiasi. Namun ada beberapa yang perlu saya inikan Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching kembali, nanti saya lihat tadi itu di bagian akhir itu baru, si coach itu menyampaikan kapan yang dia akan artinya perencanaan pembelajaran berdiferensiasi itu, di akhir dia sampaikan. Nah, semestinya Ibu menanyakan tadi pertama, setelah itu nanti kan selesai, melakukan, eee, pada saat mau selesai si coach-nya justru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nanti kalau bisa, ya, biar sebelum coach-nya memberikan, apa namanya, waktu, Ibu kalau bisa Ibu nanti menanyakan. Nah, bagaimana menurut tanggapannya Ibu? ya, iya betul sekali. Tadi itu saya sih berusaha ingin bertanya demikian ya, tetapi coach saya itu memang is the best. Langsung Iya iya. langsung cepat tanggap dia, langsung dia mengerti apa yang ingin saya tanyakan. Jadi saya langsung oke silakan. Demikian tadi itu Pak. Iya iya iya. Ya, jadi Ibu, nah dari, percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapat simpulkan? Ya, jadi terima kasih Pak yang dapat saya simpulkan tadi karena tujuan kita ingin menggali kompetensi yang ada pada saya pada coach. Jadi kompetensi yang saya peroleh hari ini yang saya dapatkan dari saya mengobservasi rekan itu eh, saya sudah anggap diri saya sudah mampu menjadi pendengar pendengar yang baik bagi coach saya, kemudian saya sudah mampu apa ini memberikan pertanyaan yang konstruksif, kemudian memberikan umpan balik dan menjadi mitra ya, mitra atau sejajar antara saya sebagai coach dan Pak Ovan sebagai coachingnya. Ya, itu kesimpulan saya ambil hari ini. Iya, okelah Ibu, cukup bagus sekali, sarannya. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa dapat Ibu implementasikan lagi, ke depannya supaya, kita ini kan sama-sama belajar Ibu. Jadi, jangan segan-segan, eee, ingat salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke Ibu, pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kemudian hari lagi dengan
permasalahan-permasalahan yang ada yang dapat kita diskusikan bersama-sama lagi. Oke, saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama Ibu.